lagi gue pada akhirnya kembali FYP gitu ya di TikTok. Dan FYP yang kali ini gue udah berapa kali FYP? 10 kali lebih lah. 10 kali lebih. Lebih lah, belasan kali, puluhan kali mungkin. Tapi yang kali ini agak beda. Enggak beda sebenarnya, enggak beda. Karena hal-hal yang bikin gue FYP tuh ternyata kalau gue lihat-lihat anjing ternyata hampir semua tuh eh terkait dengan hal-hal pembokepan gitu. Nyebelin banget. Yang pertama soal perempuan telanjang, yang kedua eh soal selingkuhan, yang nggak bokep juga sih. Intinya soal perempuan dan laki-laki lah. Gue selalu ngomongin itu dan ternyata itu terus yang viral. Gue ngomongin presiden nggak FYP gitu. Gue ngomongin capres boro-boro FYP. Tapi pernah tuh sekali gue FYP soal ibu-ibu masak 15.000. Lucu banget anjing. Tapi yang sekarang gue FYP di TikTok lagi tuh tentang gue bikin video yang kalau lu lihat di YouTube gue sendiri, lu bisa lihat di judulnya itu kalau nggak salah lagi-lagi hijaber viral, kesebar videonya gitu kalau nggak salah ya. Di video tersebut gue ngomongin soal ya itu tadi alasan kenapa beberapa faktor kenapa itu bisa kejadian gitu, kenapa si video ini nih pribadi bisa kesebar, alasannya apa, karena apa, oleh siapa, dan gimana gitu kejadiannya. Itu gue jabarin tuh. Tapi ada satu poin yang mana gue bikin atau gue ngucapin atau gue bikin statement gitu ya. Gue bilang gue pertama kali lihat bokep itu adalah bokepnya Ariel Noah sama Luna Maya, atau Ariel Noah sama Cut Tari. Karena ada dua versi ya. Ada Ariel Noah sama Luna Maya. Satu lagi ada Ariel Noah sama Cut Tari. Itu yang pertama kali gue lihat, bokep pertama kali yang gue lihat di dunia gitu. Ketika itu gue lihat waktu SD, sekolah dasar, kalau nggak salah kelas 4 gitu ya. Dan itu bokep pertama yang gue lihat. Dan setelah itu gue ngelanjutin, gue bilang gue nggak ngerti kenapa kok bisa video-video kayak contohnya Ariel Noah sama Luna Maya ini kok kesebar gitu, kok bisa gitu. Karena kalau orientasinya seksual ya mungkin bisa jadi si Ariel Noah memang pengen jadi bahan konsumsi pribadi gitu, buat sendiri aja, bukan buat siapa-siapa gitu, apalagi buat nyebarin gitu. Nah anehnya kenapa kesebar? Gue kasih tahu faktornya. Yang pertama ya lu bisa nonton lah di judul yang tadi gue kasih tahu ya, apa tadi namanya, lagi-lagi hijaber viral. Nah itu dia, lu bisa tonton. Di situ gue ngejelasin semuanya. Tapi orang-orang nangkapnya cuma soal Ariel Noah sama Luna Maya doang. Ada yang baru tahu ternyata kasus ini 2008 ya harusnya. Ada yang sama kayak gue, wah iya bang sama, gue juga baru pertama kali lihat bokep mereka. Plus kebanyakan di TikTok karena mungkin Indonesia banyak Islaminya, banyak Muslimnya. Jadi TikTok pun ternyata banyak Muslimnya. Dan kalau banyak Muslimnya tentu aja hampir selalu dikait-kaitin sama agama. Video apapun hampir selalu dikait-kaitin sama agama. Termasuk video gue. Video gue ada satu komentar yang bikin orang lain berkomentar hal yang sama, yaitu adalah tentang, bang ini lu lagi mujahir. Mujahir itu setelah gue searching atau orang-orang nanya, gue lihat-lihat di komentar juga, ternyata mujahir itu mujahir itu adalah orang yang bangga atas kemaksiatannya sendiri dan disebarluaskan. Masalahnya gue nggak, dan ada juga yang ngebelain gue, enggak bang dia nggak mujahir katanya, dia itu
cuma cerita dan dia juga nggak bangga. Dan memang betul gue tuh nggak bangga. Gue nggak bangga. Apalagi di video tersebut gue bilang, gue nggak tahu betapa besarnya dosa gue ngelihat video tersebut. Dan gue juga nggak tahu betapa besarnya Ariel Noah. Videonya bisa dilihat ke siapapun gitu maksud gue. Gue bilang di situ secara muslim gitu ya. Tapi orang-orang lihatnya ya mujahir. Boro-boro bangga gitu maksud gue nonton kayak gituan. Itu kan cerita aja gitu maksud gue, cerita. Ya kita punya cerita banyak hal gitu ya di di masa lalu kita gitu. Kayak misal kita pernah ngambil uang 1.000, 2.000, 5.000 di dompet atau di tas orang tua kita, yang mana itu kan gak bener. Masa ya kita bilang, lu maling lu waktu kecil. Ya emang iya, tapi kan kita gak tahu apakah ketika itu kita melakukan hal yang benar atau salah gitu. Pada akhirnya kita tahu sekarang sudah dewasa, kita tahu itu adalah hal yang salah. Gue juga tahu, gue ngerti itu hal yang salah. Kenapa gue bisa kok nonton video Ariel sama Luna Maya gitu. Tapi kan maksud gue konteksnya gue lagi cerita gitu masa lalu gue seperti itu. Dan itu untuk bridging, sebenarnya bridging, menjembatani cerita gue ke konteks berikutnya gitu. Atau itu jadi jembatan gitu maksud gue untuk gue bisa bilang setelah ini tuh gue mau bilang kok bisa sih, kenapa gitu, kenapa ya alasannya, kenapa bisa kesebar videonya. Nah gue mau ngejelasin beberapa faktor tersebut. Orang-orang cuma nangkep Ariel sama Luna Maya. Gue pusing aja ngeliatnya. Komentar gue isinya mujahir tapi ya gak apa-apa lah. Plus gue juga dihujat di YouTube gue sendiri yang judulnya apakah Timnas Indonesia permasalahan intinya di Sintayong. Gue bilang, gue tanda tanyain gitu. Terus gue jabarin, gue jelasin soal percaya proses dan segala macam. Dan ternyata orang-orang berbeda pendapat dengan gue. Ya nggak apa-apa gitu maksud gue. Gue juga ngejelasin kok di deskripsinya. Gue bilang gue menghargai pendapat lu dan gue ada di pihak yang nggak bisa menghalang-halangi lu buat bisa beropini tentang opini gue. Jadi sebebas-bebasnya lu, sebangsat-bangsatnya lu mau ngebangsatin gue, terserah. Gue sih fine-fine aja gitu. Kecuali jangan dilaporin gitu maksud gue. Gue ini belum punya duit dari sini anjing udah dilaporin aja gitu maksud gue. Nyebelin juga ya. Tapi ya di YouTube banyak banget video paling banyak di YouTube gue yang ditonton adalah video soal Sintayong. Dan video paling banyak komentarnya adalah video soal Sintayong. Dan video paling banyak komentar hujatannya adalah Sintayong. Emang Sintayong nih anjing. Enggak. Bercanda. Jangan dilaporin bangsat. Ya udahlah. Capek anjing. Tadi gue habis cerita soal kerjaan gue. Jadi kalau misalkan lu lihat gue pakai baju kebalik, lu lihat gue lusuh, lu lihat gue mata gue merah, lu lihat gue kacau, capek gitu ya. Ya karena yang tadi gue jelasin di video yang pernah yang setelah ini ya, sebelum ini gue upload. Oke, itu aja untuk hari ini. Gue Rifa Fauzi. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Ciao.